Selamat pagi Jemaat GKI Kasih Solo yang saya kasihi. Renungan pagi hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat yang kedua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pagi hari ini bertemakan membangun relasi. Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari butuh relasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak mungkin dan tidak mampu hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain. Saat seseorang dilahirkan, ia dibantu oleh dokter ataupun seorang bidan. Saat seseorang masih kecil, ia butuh seorang ibu atau orang lain untuk merawatnya. Saat ia bersekolah, ia butuh seorang guru untuk mengajarnya. Saat kita butuh makan, ada petani yang siap untuk menanam baik padi maupun sayur-sayuran. Dan masih banyak lagi contoh lain, bahkan sampai seseorang meninggal pun dia masih membutuhkan orang lain, baik untuk memakamkannya ataupun mengkremasikannya. Tetapi ada satu hal yang ada kalanya masih kurang, yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Bacaan surat Kolose ini dalam konteks relasi atau hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara tuan dan hamba, dan sebaliknya. Membangun relasi dibutuhkan yang pertama, sikap untuk saling menghargai. Saling menghargai sesama kita. Menghormati orang lain, mau saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain, saling mengasihi.
berbicara santun, dan membangun sesamanya, tanpa memandang siapakah dia, baik kedudukannya maupun sosialnya, terlebih lagi terhadap anggota-anggota rumah tangga. Tetapi ada kalanya orang berelasi dengan memilah-milah. Adakah orang itu mempunyai kesamaan di dalam karakternya yang sesuai seleranya, yang sejalan pandangannya, dan yang mungkin menguntungkannya? Bisa jadi bagi orang tersebut, orang-orang yang berbeda enggan untuk dia berelasi. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan Paulus berkata, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, seperti kepada Tuhan, dalam sikap yang tulus, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Seralasannya Tuhan melihat setiap hal yang diperbuat oleh manusia. Bahkan di dalam bagian bacaan kita dikatakan bahwa segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia akan ditanggungnya. Apa yang ditabur, cepat atau lambat akan dituai oleh seseorang. Secara hal yang kedua, membangun relasi dibutuhkan sikap dalam menghargai Tuhan. Baik tidaknya relasi seseorang sangat ditentukan dari sikap dan relasi dalam menghargai Tuhan. Kalau ia adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia akan menghargai sesamanya. Tetapi mungkinkah seorang yang tidak takut akan Tuhan, dia menghargai sesamanya? Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus menyampaikan bahwa relasi yang terjadi dalam rumah tangga, dalam keseharian, menggambarkan relasi mereka yang sesungguhnya dengan Tuhan, menggambarkan hubungan antara umat ini dengan Tuhan. Dan hal itu ditegaskan oleh Paulus berulang-ulang kali. Bahkan Paulus mengingatkan, baik tuan-tuan maupun hamba. Di dalam ayat yang 9, Paulus menyebutkan satu nama, yaitu Onesimus. Siapakah Onesimus itu? Ia adalah hamba dari Filemon yang melarikan diri dan kemudian tertangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nama tidak selalu identik dengan artinya, apalagi identik dengan karakter orangnya. Onesimus di dalam pengertian Yunani berarti berguna. Tetapi kenyataannya Onesimus mengecewakan tuannya. Onesimus berlaku tidak menghargai tuannya. Relasi Onesimus dengan tuannya begitu buruk, bahkan berdampak buruk juga terhadap dirinya. Tindakan Onesimus yang salah berakibat dengan masalah pemenjaraan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalah mengajar Onesimus menjadi pribadi yang baru, pribadi yang benar-benar berguna, baik bagi sesama maupun bagi Paulus, juga bagi Filemon tuannya. Penjara menjadi tempat pembelajaran bagi Onesimus untuk belajar menghargai sesama.
untuk belajar menghargai Tuhan di dalam kehidupannya. Masa sulit selama dalam penjara membuat Onesimus mencari Tuhan dan belajar untuk menghargai siapapun di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, pandemi virus corona juga menjadi masa yang sulit bagi umat manusia di dunia ini. Himbauan untuk diam di rumah saja, untuk bertahan menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Bertahan hidup diam di rumah tidak mudah. Manusia mulai hidup dalam rasa takut dan cemas. Manusia mulai hidup dan berusaha untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesempatan yang selama ini mungkin sudah dilupakan, bahkan jarang dilakukan. Saat ini manusia mulai berusaha untuk mendekatkan diri dan mencari Tuhan. Beberapa foto yang diupload menggambarkan kehidupan manusia yang sedang mencari Tuhan, yang mungkin biasanya mereka tidak melakukannya secara rutin. Tetapi pandemi ini sudah membuat mereka hidup di dalam rasa takut dan cemas. Ada sekelompok tentara yang sedang berlutut dan berdoa. Ada polisi-polisi yang bergandengan tangan dan berdoa. Ada foto-foto para narapidana yang berlutut dan bergandengan tangan sambil berdoa. Ada juga supir-supir truk yang berlutut dan mereka semua berdoa. Tidak terkecuali juga dokter-dokter dan para perawat dengan pakaian APD yang lengkap. Mereka bergandengan tangan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Pandemi membuat manusia tidak berdaya, sehingga manusia mencari dan menghargai Tuhan di dalam kesehariannya. Paulus mendorong jemaat Kolose agar mereka tetap bertekun di dalam doa. Jangan pernah berhenti di dalam doa. Terus-meneruslah berdoa kepada Tuhan. Karena doa memberikan kekuatan. Doa memberikan rasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Doa juga membuat dan mengajar manusia untuk semakin berserah kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Manusia diajak mulai berharap setiap saat, setiap detik di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Paulus berbicara, berjaga-jagalah. Jangan pernah menjadi lengah. Jangan menyerah. Tetaplah tegar. Jalanlah hidup dengan bersyukur. Sekalipun hari-hari ini sulit. Sekalipun hari-hari ini membawa kita hidup di dalam kecemasan. Tetapi yakinlah, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, menuntun setiap langkah saudara dan saya menjalani hari-hari ini dengan satu keyakinan, Allah beserta dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita.